Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan meresensikan sebuah buku yang berjudul Bumi Manusia. Nah, Bumi ini merupakan karangan dari Pramudia Anantatur yang diterbitkan oleh Lentera Dipantara pada tahun 2011 di Jakarta Timur. Nah, buku ini sudah mendapatkan ISBN dengan nomornya yakni 978 979 9731234. Untuk tebal halamannya sendiri yakni 551 halaman. Nah, buku ini merupakan tetralogi Pulau Buru karena pada saat itu Pram pernah ditahan pada masa era Orde Baru karena kritik tajamnya terhadap pemerintah. Nah, selama di Pulau Buru lah Pram menghabiskan waktunya untuk menulis karya-karyanya, yakni 4 roman yang saling bertautan pada tahun 1840-an. Pram merupakan penulis legendaris asal Indonesia. Ia telah menyumbangkan lebih dari 50 karyanya yang telah diterjemahkan ke dalam 41 bahasa lain. Nah, Pram ini juga pernah mendapatkan Nobel Perdamaian sebanyak 6 kali. Buku Bumi Manusia yang bergenre drama historis ini berlatar belakang zaman penjajahan Belanda. Novel ini menceritakan seorang pemuda pribumi yang bernama Mingke. Ia merupakan anak dari Bupati Kota B dan ia menempuh pendidikannya di HBS Surabaya. Nah, tidak hanya itu. Pram merupakan penulis legendaris asal Indonesia karena telah menyumbangkan lebih dari 50 karyanya yang telah diterjemahkan ke dalam 41 bahasa lain, dan ia juga pernah memperoleh Nobel Perdamaian sebanyak 6 kali. Novel bergenre drama historis ini dan berlatar belakang zaman penjajahan Belanda menceritakan seorang pemuda dengan darah pribumi yang bernama Mingke. Ia merupakan anak dari Bupati Kota B dan ia menempuh pendidikannya di HBS Surabaya, sama seperti SMA pada saat ini. Tapi tidak semua orang dapat bersekolah di HBS tersebut karena sekolah itu hanya diperuntukkan oleh orang Eropa, Indo, dan juga pribumi elit seperti Mingke. Tapi Mingke tidak pernah menganugerahi darah bangsawannya tersebut. Ia lebih menyukai etika dan kehidupan Eropa serta kemajuan ilmu pendidikannya pada saat itu. Nah, pada awal buku ini diceritakan bahwa Mingke adalah pengagum kecantikan Sri Ratu Belanda. Dan pada suatu hari, ia mendapat tantangan dari temannya yang bernama Robert Surhoff untuk menaklukkan gadis yang sangat cantik. Bahkan kecantikannya tersebut mengalahkan Sri Ratu Belanda. Nah, gadis itu adalah adik dari temannya Surhoff ini yang bernama Robert Milema. Dan akhirnya tantangan tersebut disetujui. Mereka datang menuju Wonokromo di kediaman keluarga Malema yang sangat kaya raya karena keluarga Milema ini merupakan pengusaha yang sangat terkenal dan sangat besar di daerah Wonokromo. Nah, disinilah awal dari perjalanan Mingke menaklukkan segala rintangannya, dan dari pertemuan inilah kita dapat melihat perbedaan status, kehidupan, serta kebudayaan yang sangat jauh antara pribumi dengan orang Eropa. Di Wonokromo ini, ia berkenalan dengan Nyai Ontosoroh, Annelies, dan juga Robert Milema. Setelah beberapa hari dari kunjungannya tersebut, Nyai sering menyurati Mingke agar ia datang kembali ke kediamannya karena anaknya yang bernama Annelies yang gadis cantik tadi itu jatuh hati kepada Mingke. Nah, Mingke pun berpikir panjang tentang hal itu. Setelah ia menimbang dan berpikir, akhirnya ia pun mau datang ke rumah Nyai Ontosoroh. Mingke ini hampir dinyatakan tidak lulus sekolah karena berita yang tidak benar menyebar sampai ke keluarganya, bahkan sampai ke pihak sekolah. Ia dituduh melakukan hal yang tidak senonoh dengan seorang nyai. Bahkan ayahnya sendiri sudah tidak menganggapnya lagi sebagai anak. Ia dianggap durhaka dan sudah melupakan kebudayaannya, yakni kebudayaan Jawa. Setelah ia melewati berbagai rintangan dan berita-berita yang tidak benar itu, akhirnya ia pun juga bisa lulus sekolah dari situ. Dan ia merupakan salah satu siswa terbaik di HBS Surabaya.
Tak lama setelah kelulusannya, ia pun menikah dengan Annelies. Namun pernikahannya tersebut hanya tampak bahagia sesaat karena terpaksa pisah dengan Annelies. Semua itu karena hukum Belanda yang tidak berpihak kepada pribumi. Minke dan Nyai berusaha mempertahankan hak-haknya yang seharusnya mereka miliki. Tapi apalah daya, pada saat itu pribumi hanya dianggap sebelah mata, bahkan suara pribumi tidak pernah dianggap oleh orang Belanda. Itulah cerita dari novel Bumi Manusia ini. Namun di balik itu semua, Minke mampu meluluskan sekolahnya dan ia merupakan salah satu siswa terbaik di HBS Surabaya. Tak lama dari kelulusannya, ia menikah dengan Annelies. Namun pernikahannya hanya bahagia sesaat karena ia terpaksa pisah dengan istrinya tersebut. Semua itu karena hukum Belanda yang tidak berpihak kepada pribumi. Minke dan Nyai berusaha mempertahankan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Namun apalah daya, pribumi hanyalah dianggap sebagai kaum terendah pada saat itu. Nah, itulah cerita dari novel Bumi Manusia ini. Selanjutnya saya akan menyebutkan tokoh-tokoh yang ada di dalam novel ini. Yang pertama ada Minke, itu merupakan tokoh utama pada novel ini. Yang kedua ada Annelies, kekasih Minke. Yang ketiga ada Nyai Ontosoro. Nah, Nyai Ontosoro ini merupakan ibu dari Annelies dan Robert Milema. Selanjutnya ada Robert Milema. Robert Milema itu adalah anak pertama dari Nyai Ontosoro dan Tuan Milema. Selanjutnya ada Tuan Milema, ada Robert Surhoff. Nah, Robert Surhoff tadi ini kan sahabatnya Minke. Dan yang terakhir ada Darsam. Darsam ini merupakan tangan kanan kepercayaannya Nyai. Ia selalu mengantarkan Nyai kemanapun mereka pergi. Kelebihan dari novel Bumi Manusia ini. Nah, novel Bumi Manusia ini karya Pramudia Anantatur telah diterjemahkan ke dalam 41 bahasa lain dan kita diajak untuk melihat kehidupan masa penjajahan Belanda yang sangat bisa dirasakan. Detail sejarah yang diulas begitu dalam dengan alur yang mudah dipahami. Dan pada covernya ini sudah menggambarkan isi dari cerita tersebut. Di sini ada dokar yang mereka miliki, ada Darsam, ada Nyai, ada Milema, dan ada Minke. Nah, kekurangan dari novel ini, di balik ceritanya yang fenomenal ini, Bumi Manusia juga memiliki kekurangan dengan istilah dan sastra yang tinggi. Kadang kita sebagai pembaca sulit memahami isi dari buku ini. Nah, isi dari buku ini juga padat, tidak ada gambar yang menceritakan isi yang diceritakan oleh Pramudia Anantatur. Nah, kesimpulannya adalah novel ini secara tajam mengkritik pemerintahan Hindia Belanda pada saat itu, menyoroti ketidakadilan sosial, rasial, dan ekonomi. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam hak-hak dan kesempatan yang hanya merugikan kaum pribumi saja. Melalui tokoh seperti Minke dan Nyai Ontosoro, novel ini menggambarkan perjuangan melawan ketidakadilan. Dari Nyai Ontosoro diperlihatkan bahwa perempuan memiliki kekuatan yang sentral untuk memimpin perubahan sosial. Nah, novel karya Pramudia Anantatur yang berjudul Bumi Manusia ini pernah dilarang terbit pada masa pemerintahan Orde Baru. Hal tersebut memberikan dampak. Salah satunya adalah menciptakan pentingnya kebebasan berekspresi melalui peran sastra yang dapat mengugah kesadaran. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, salah dan benarnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.